persetujuan perbaikan, ya ada 2. Yang ada penguji. Nah itu adik-adik bikin, tapi setelah diperbaiki semua, apa masukan-masukan dari penguji, baru nanti kirim seperti biasanya, kirim ke grup ya dalam bentuk Word. Nanti Bude tanda tangan. Nah, mentor nggak usah tanda tangan dulu, nggak apa-apa ya. Yang penting Bude dulu ya. Itu. Nah, setelah Bude tanda tangan, mentor tanda tangan, baru nanti penguji ya. Pengujinya mungkin ya tanda tangan virtual aja lah ya, seperti biasanya ya, dalam bentuk soft file saja. Nah, itu yang dikerjakan. Kemudian memang nanti untuk tolong si Andi Munadi, Pak Andi nggak ada juga ya. Tolong deh yang si Andi, kemudian Pak Eka dan teman-teman yang lainnya yang bisa menyusun dengan rapinya tahapan kegiatan, terutama tahapan kegiatan, bantu Fajar ya. Fajar dibantu karena Fajar kegiatannya nggak kelihatan, jadi nanti Fajar itu semuanya supaya tahu, coba bikinkan tahapan kegiatan. Jadi Fajar itu kegiatan pertamanya adalah pasti persiapan ya, persiapan tentang edukasi apa ya, ke laboratoriuman. Nanti tuliskan apa saja, kan semua sudah paham ya persiapan itu apa saja. Terus kegiatan intinya Fajar itu adalah sosialisasi atau edukasi tentang apa, bikinkan ya, setidak-tidaknya 3 lah tahapan kegiatan. Bikinkan 3 atau 4 yang gampang-gampang. Kemudian si Fajar kegiatan tengah satunya adalah melakukan ya pelaksanaan pemeriksaan laboratorium ya, laboratorium, bikinkan kegiatannya, terutama yang sama-sama laboratorium, kegiatannya Andi sama Eka ya yang bantu itu baru terakhir dia kegiatan terakhir sama ya, monef dan evaluasi, tolong bantu apa yang dibikin ya, karena kasihan juga ya, kita nggak enak kan ya, nggak enak kan kalau lulus ada temannya satu kelompok kok kurang kan gitu ya, siapa lagi, kita bantu sama-sama dan Bude tidak akan membimbingnya, waktu Bude sudah dipakai orang lain kan gitu ya. Jadi saya minta tolong teman-teman ya, karena Bude habis ini ya pasti bimbing yang lainnya lagi, dan yang lainnya nanti kalau saya cuma ngurus Fajar ya habis waktuku untuk yang lain kan gitu. Jadi saya titipkan kepada adik-adik bagaimana caranya ya, kasih yang bagus, setidak-tidaknya seminimal mungkin yang gampang dipahami untuk Fajar, karena kalau semakin banyak aku bikinkan juga kasihan nanti pada saat membuat laporan. Oke, itu titip untuk Fajar. Kemudian adik-adik, jadi nanti pada saat membuat persetujuan perbaikan itu setelah semuanya diperbaiki, terus berikutnya apa yang mau kita lakukan ya, kita coba share screen dulu ya sebentar. Oke, tak bukakan dulu. Bentar ya, sabar. Mengajar. Oke, bisa dilihat ya, adik-adik ya. Jadi nanti adik-adik yang dibuat setelah ini adalah bab 3. Supaya nanti sistematikanya saya terangkan aja sekilas info, nanti sistematikanya insya Allah saya kirim ke grup. Ini saya kirim setelah nanti Bude sudah tanda tangan lembar perbaikan ya. Setelah tanda perbaikan sudah betul-betul sempurna baru saya set, tapi bisa membayangkan. Jadi nanti adik-adik sama dengan yang disampaikan sama Pak Arhan, itu yang mingguan ini aja kita kerjakan ini. Jadi setiap minggu selesai dari mana sih, itu yang kita kirimkan di Kolabjar. Nanti Bude juga akan memberikan masukan di Kolabjar. Ya, konsultasi lewat Kolabjar. Jadi ini bab 3, pelaksanaan aktualisasi, coba dipahami. Jadi 3.1 itu langsung kegiatan. Jadi pelaksanaan kegiatanmu. Berarti 3.1 adalah apa?
kegiatannya persiapan, ya Siap. kan? Persiapan apa? Oke. Nah, terus A ini adalah ya tahapan kegiatannya, kan gitu ya. Tahapan kegiatannya adalah konsultasi dengan mentor. Contohnya ini contoh ya. Oke, paham? Nah, pada saat konsultasi dengan mentor, ini nama tahapan kegiatan pertama. Tuliskan ini dilaksanakan, mungkin tambahi ya pada hari dan tanggal titik 2. Misalnya Senin tanggal berapa? Ya, langsung diisi aja. Terus tempatnya di mana? Nah, setelah itu uraikan pelaksanaannya. Disinilah ceritakan sedikit proses daripada konsultasi dengan mentor dan hasilnya apa. Paham? Hasilnya mendapatkan arahan, dukungan. Nah, itulah hasilnya. Saya ulang ya. 3.1 adalah kegiatanmu. Kegiatan pertama. Terus A ini adalah tahapan kegiatan pertama. Ya, itu konsultasi dengan mentor, langsung diuraikan di sini dilaksanakan pada hari dan tanggal titik 2, misalnya Senin atau apa yang dibilang Pak Arhan tadi, sesuaikan apa yang dilakukan. Ya, kan jadwal kita masih tentatif tadi per minggu ya. Nah, sekarang apa yang dilakukan betul-betul dilaksanakan. Jadi babnya ada pelaksanaan. Jadi apa yang ditulis yang betul-betul kita laksanakan. Ya, oke, babnya pelaksanaan. Berarti yang ditulis adalah pelaksanaan. Ya, bukan teori, bukan apa ya yang kau lakukan. Maka tanggalnya pun sesuai yang dilaksanakan. Harinya juga ya. Terus tempatnya di mana? Tinggal ngisi aja deh, kemudian uraikan pelaksanaannya ya. Diceritakan sendiri sedikitlah proses konsultasinya bagaimana, terus hasilnya apa. Oke? Ya, hasilnya. Jadi di uraian di sini tuh adalah ceritakan prosesnya konsultasi itu kayak apa sih? Ya. Gitu ya. Pada saat konsultasi prosesnya bagaimana, hasilnya bagaimana. Paham sampai sini kan? Nah, setelah itu adik-adik ya kasih gambar khusus konsultasi. Kan ceritanya konsultasi nih. Satu gambar aja konsultasi dengan mentor. Kalau konsultasinya ada 2, misalnya mentor dan apa situ, ya gambarnya segini nih dibagi 2. Nggak usah gede-gede, dijejerkan aja. Jangan ke bawah tapi ke samping. Kecil-kecil saja. Oke. Setelah itu adik masuklah di sini. Nah, nih loh. Jadi pertama menceritakan pelaksanaannya. Contreng kedua ini keterkaitan substansi mata pelatihan dalam kurung aktualisasi nilai-nilai dasar ASN. Nah, ini diceritakan. Nih, pada saat melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan nilai apa? Kan tadi ada ya di tabel toh? Misalnya nilai apa ya? Kolaboratif misalnya ya. Maka ya nilai kolaboratif karena apa dijelaskan nih. Ya, nih karena apa dijelaskan secara singkat. Indikatornya apa dijelaskan secara singkat. Terus habis itu nilai apa lagi? Misalnya ada 3 nilai ya, ini koma. Nilai apa lagi? Misalnya adaptif. Diuraikan lagi. Dan nilai apa? Sampai habis. Ya. Nah, kemudian adik-adik, saya tadi dengar juga dari Pak Arhan ya, bisa jadi karena ini pelaksanaan, yang di rancangan tadi nilainya hanya 2 atau 3, bisa tambah. Oh ternyata perlu lagi. Nah ceritakan di sini, tambahkan di sini dulu cerita sini. Oke, bisa jadi tambah. Ya, itu jadi bisa tambah nilainya. Tidak, misalnya tadi cuma 3, bisa 4, 5, dan sebagainya. Setelah dicerita, semua selesai nilai-nilai tadi ya secara singkat. Adik karena golongan 2 atau 3 nih ya? Golongan 2, Bu. 2 ya? Oh, 2 Ya. berarti adik-adik nggak usah pakai analisa dampak nilai. Ini enggak. Ya. Mohon maaf ini khusus golongan 3 tambahkan akibat bila nilai ini enggak usah. Berarti yang nilai analisa dampak nilai dasar ASN enggak usah diuraikan. Nah, ini khusus golongan 3. Jadi setelah sampai
menceritakan keterkaitan dengan nilai dasar selesai, berhenti, masuklah kegiatan kedua. Nih, B. Tahapan kegiatan kedua. Misalnya tahapan kedua adalah membuat SOP, kan gitu ya? Atau membuat SAP. Nah, tahapan kegiatan kedua, tuliskan lagi seperti ini, persis dilaksanakan pada hari dan tanggal. Ya, titik 2, tempatnya di mana, uraikan lagi ya pada saat membuat SOP atau apa yang ke tahapan kedua, ceritakan prosesnya bagaimana, hasilnya kayak apa. Oke, ya. Habis itu kasih foto. Kasih foto SOP atau leaflet kecil saja, halaman leafletnya. Kebetulan tahapan leafletnya itu. Setelah itu ceritakan lagi keterkaitan substansi mata pelatihan pada saat melakukan membuat leaflet. Nah, oke, gitu. Ya, selesai. Masuk lagi tahapan kegiatan ketiga, menyusun post-test, pretest. Misalnya nih, balik lagi ke sini. Dilaksanakan tanggal hari, tempat. Nah, ini adik-adik hati-hati saya ingatkan. Misalnya adik menuliskan hari Senin, ini tambahi ya nanti dilaksanakan hari garing tanggal. Misalnya hari Senin, jangan sampai nanti fotonya sini pakai batik. Nah, ini bahaya. Lihat harinya. Berarti asal-asal nih. Ya. Jadi sesuaikan ya apa yang kita pakai. Misalnya dilaksanakan pada hari Kamis. Kamis kan batik ya. Adik kasih apa putih, hitam. Nah, salah lagi nih. Kelihatan akal-akalan nih. Maka hari harus disesuaikan dengan baju apa yang kita pakai. Kecuali kalau kunjungan rumah ya. Kalau kunjungan rumah bebas. Oke, sampai sini paham ya? Setelah semua tahapan kegiatan dan seterusnya diuraikan seperti di atas sampai seluruh tahapan habis, maka masuklah di sini. Membuat tabel ini adalah, tunggu dulu, ini tabel ini harusnya bukan 5 ya, sebentar. Jadi berarti tabel ini adalah ringkasan ya, Dik ya. Ringkasan dari yang narasi di atas. Kan narasi ini ya, di atas. Nah, jadi adik-adik ikutin aja ini. Jadi berarti hari ini tabel 3.1 ya, Dik ya. Kan ada babnya ya nih ya. Bab 3. 3.1 misalnya persiapan ya. Persiapan apa? Kan tabel 1 nih ya. Berarti kegiatan 1 kan? Nah, berarti tahapan kegiatannya ditulis ini. Konsultasi dengan mentor. Ini kan tahapan kegiatan. Konsultasi dengan mentor dilaksanakan tanggal berapa? Terus di sini tetap ditulis mata pelatihannya yang tadi nilai dasarnya ya, nilainya yaitu akuntabel, bisa tambah. Ya kan? Bisa tambah, kan ini sesuai pelaksanaan. Tulis seperti tadi. Terus bukti fisik. Bukti fisik itu ditulis ini. Misalnya surat dukungan. Foto, tulisan foto, bukan foto ditempel loh ya. Ingat, bukan foto ditempel di sini, tapi tulisan foto. Karena yang ditempel sudah ada di sini. Ya enggak? Ya? Oke, paham? Nih kadang-kadang ditulis foto gitu, tahu-tahu foto ditempel di sini. Enggak. Ya. Nah, kemudian misalnya membuat apa ya, itu kegiatan terus apa ya? Ya itu tadi kegiatannya itu. Tanggalnya apa, terus ya bukti fisiknya misalnya membuat SK atau bukti fisiknya leaflet, tulis aja leaflet. Oke. Nah, setelah selesai ini semua, kemudian ini misalnya kita melakukan pelaksanaan, ada kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang kita videokan pelaksanaan. Jadi bukti fisik kita melaksanakan boleh dalam bentuk video, kemudian boleh dikirim ke YouTube, maka bukti fisiknya cukup link. Linknya aja ditaruh di sini. Oke? Ya. Kalau kita membuat sesuatu, jadi bukti fisik pelaksanaan misalnya edukasi atau apa, boleh divideokan. Tapi hati-hati untuk kesehatan. Ya. Ada sesuatu yang privasi ya. Privasinya pasien. Maka boleh di blur atau apa gitu ya. Kayaknya kan nggak boleh vulgar ya.
Nah, silakan. Nah, nanti kalau kita membuat sebuah video pelaksanaan kegiatan kita videokan, kemudian kita ke YouTube, maka boleh linknya saja, bukti fisiknya. Oke? Setelah tabel selesai adik-adik, maka kita tuliskan nih, keterkaitan terhadap kedudukan dan peran PNS untuk mendukung SMART ini. Tuliskan yang di tabel kan adik tulis itu di rancangan tadi, manajemen ASN. Jadi untuk kegiatan persiapan manajemen ASN itu kayak apa? Diuraikan singkat. Ya, oke. Kemudian SMART ASN-nya di mana? Uraikan singkat. Kalau memang nggak ada SMART ASN, ya nggak usah diuraikan. Dijelaskan secara singkat. Paham? Nah, kemudian bawahnya lagi kontribusi terhadap misi, ya misi keberapa? Yang ada di tabel 56 ini, ya kan? Ini di tabel 6, ini di tabel 7. Nah, tuliskan nomor berapa, isinya apa. Terus menguatkan terhadap nilai organisasi, yaitu tadi kontribusi terhadap yang tadi di, kalau nggak salah kita tuliskan di kolom 7. Ya enggak? Ingat ya, yang ini adalah di kolom 7, ini kolom 6. Nah, ini kolom 5 yang paling bawah diuraikan. Ya kan? Kolom 5 kan awalnya berkaitan dengan agenda 2, nilai-nilai dasar ASN, terus terakhirnya ada di kolom 5 itu manajemen ASN dan SMART ASN. Oke, karena yang dinilai di sini kegiatan, maka ditaruhlah di bawah. Karena ini dikaitkan dengan kegiatan. Yang atas ini pertahapan, makanya diuraikan di. Oke. Selesailah kita menarasikan kegiatan pertama selesai. Berakhir di sini, ya. Nih, setelah itu masuk kegiatan kedua. Ya, misalnya edukasi kan atau gitu ya, sosialisasi. Nah, tulis seperti tadi, seperti atas. Ya, persis kembali ke atas, selesai sampai nanti 3.3 berarti kegiatan ketiga dan seterusnya. Kemudian terakhir capaian, dan ini nanti baca aja sendiri ya. Ke nanti penutup. Ya, penutup ada di sini. Rancangan tindak lanjut dan ini. Nah, nanti lampiran sendiri saya ajari pada saat itu. Nah, adik-adik, jadi itu yang nanti laporan mingguan yang dikumpulkan ini. Ya. Bab 3, misalnya seminggu adik-adik sudah selesai kegiatan 1, membuat laporan ini sudah tuntas, dan tambah lagi kegiatan kedua sudah separuh. Itu aja yang dikirimkan minggu pertama. Nah, minggu berikutnya apalagi? Tinggal tambah-tambah. Lanjutan. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang supaya cepat ya. Itu caranya. Jadi yang kita laporkan adalah begitu. Ya. Jadi untuk bab 3 mensusun. Nah, minggu ini setiap 7 hari kirim. Apa yang sudah seminggu kan 7 ya. Setiap 7 hari misalnya adik-adik mulai kegiatan besok atau Senin lah. Setelah itu 7 hari itu apa dilakukan, tulis, dinarasikan langsung, bukti fisiknya disusun, disusun, kirim ke Kolabjar. Minggu kedua lanjutannya, yang ini nggak usah dikirim lagi, ya kan? Minggu kedua ya lanjutannya aja. Tuh. Ya, oke. Kemudian, nah itu, jadi di laporan mingguan nanti bisa tambah, ya tambah nilai-nilai dasar. Terus adik-adik bisa juga nanti kalau mau ini di lembar-lembar halaman berikutnya itu boleh menggunakan watermark. Ya, watermark tapi bukan logonya Bangkep atau kabupaten. Watermarknya ya seperti hampir sesuai isu tadi. Ya, misalnya ibu menyusui atau tadi membuat menu ya menu apa gizi untuk ibu. Nah, itu watermarknya yang adik bikin tadi loh di PowerPoint. Ya. Warna lembut, jangan terang, nanti hilang apa tulisan aslinya. Jangan mengganggu tulisan aslinya. Saya kira untuk itu saya cukup itu saja karena Bude juga mau masuk lagi untuk kelas lain ya di PKA. Jadi saya cukupkan di sini. Yang penting hari ini adalah perbaikan semua, terus membuat ya lembar perbaikan.
Sebelum diperbaiki jangan ngirim dulu lembar perbaikannya. Ya, lembar persetujuan perbaikan. Masih ingat ya? Atau saya tunjukkan lagi sebentar ya. Lembar persetujuan. Tunggu dulu. Yang ini, ya. Nih, lembar persetujuan hasil perbaikan evaluasi rancangan aktualisasi. Ini yang dibuat, di sini ada Bude, ada mentor, kemudian ada penguji. Oke, ini yang dibuat ya. Tuh. Tapi setelah itu ya, dibuat, jangan lupa kalau bab 1-2-nya itu new time new Roman ya, lembar persetujuannya dicek kembali ya. Harus sama ya. Apa namanya? Jenis hurufnya. Oke, saya kira cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan di grup saja deh ya. Yang penting sudah bisa membayangkan apa yang mau dilakukan ya. Kemudian bagaimana menyusun sebuah laporan aktualisasi. Nanti format laporan aktualisasi nanti aja. Setelah semua sudah saya tanda tangan supaya fokus. Sekarang perbaikan baru saya kirim. Oke. Terima kasih ya waktunya. Selamat mengerjakan dan insya Allah sukses selalu ya. Yang penting intinya adalah bagaimana adik-adik itu bukti fisik semua dilengkapi, jangan sampai ketinggalan. Kalau ada sesuatu yang bukti fisiknya dalam sebuah video silahkan, lebih afdol lagi ya. Oke, tapi hati-hati sekali lagi kalau orang kesehatan ada sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan ya, wajahnya pasien. Saya kira kode etiknya yang tahu ada. Oke, adik-adik. Oke, untuk Fajar selamat memperbaiki dulu Fajar. Ada teman yang membantu ya Fajar ya. Nanti ada Eka, ada teman-teman di ruangan, ada Andi Munadil dan teman-teman cewek-cewek ini ada Tri, ada Fitri. Aduh yang cewek-cewek bagus-bagus semua. Dan terima kasih, mohon maaf ya selama ini Bude agak galak, tapi karena kegalaannya Bude ya cepat selesai ujiannya ya. Tuh. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Kemudian Bu Rizky ada enggak? Bu Rizky, saya mau pamit. Oke, saya live aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.